Selamat datang di perjalanan spiritual dan fisik melintasi pegunungan panjang Pegunungan Argopuro, sebuah gugusan gunung berapi purba yang terletak di Jawa Timur. Bukan sekedar mendaki puncak, ini adalah eksplorasi melintasi rute pendakian terpanjang di Pulau Jawa, sejauh sekitar 40 hingga 60 km pulang pergi yang biasanya ditempuh dalam 4 hingga 5 hari. Hari pertama memulai langkah dari Gerbang Rusa. Pagi buta kami sudah berada di pos perizinan Badrean. Setelah memastikan semua logistik lengkap, terutama air dan makanan untuk hari-hari ke depan, kami memulai langkah. Gerbang awal ini terasa ramah. Jalan setapak masih lebar dan dikelilingi oleh hutan produksi yang agak terbuka. Tantangan sesungguhnya datang setelah memasuki batas Taman Nasional. Hutan mulai merapat, jalur berubah menjadi tanjakan yang tak kenal ampun menuju pos mata air 1. Ini adalah hari terberat dari segi elevasi awal. Target kami hari ini adalah mencapai Cikasur, sebuah padang sabana luas yang terkenal sebagai bekas landasan pesawat zaman Belanda. Setelah berjam-jam berkutat dengan akar dan lumpur, kami tiba di Cikasur menjelang petang. Pemandangan di sana sungguh magis. Padang rumput kehijauan yang dikelilingi hutan pinus dengan udara dingin yang menusuk. Di kejauhan tampak siluet gunung yang menjadi tujuan kami. Kami mendirikan tenda dan suara rusa liar yang memanggil di malam hari menjadi musik pengantar tidur. Hari kedua melintasi sabana menuju ke angkeran. Hari kedua dimulai dengan embun beku yang menyelimuti tenda. Setelah sarapan hangat, kami meninggalkan Cikasur dan mulai melintasi padang sabana yang luas. Jalur di sini relatif datar, tetapi jarak tempuhnya sangat panjang. Inilah esensi Argopuro, perjalanan horizontal. Kami berjalan selama berjam-jam, melewati semak-semak tinggi dan kadang-kadang menyeberangi sungai kecil. Konon, daerah ini adalah habitat banteng Jawa dan kami terus waspada. Siang hari kami tiba di Sapana Cisentor, tempat mata air terakhir sebelum menuju puncak. Disinilah kami mengisi ulang persediaan air secara maksimal. Sore harinya kami memulai tanjakan menuju Danau Taman Hidup. Namun sebelum mencapai sana, kami harus melewati tanjakan yang terkenal curam dan memakan waktu. Kami mendirikan camp di dekat sungai kecil sebelum tanjakan besar Cisentor. Malam itu, suasana hutan hujan Argopuro terasa sangat dekat. Penuh misteri, seolah-olah kami hanyalah tamu kecil di kerajaan alam purba. Hari ketiga menuju puncak Mahakarya. Inilah hari penentuan. Kami bangun sebelum subuh dan langsung menghadapi tanjakan panjang Cisentor yang menuju puncak Argopuro. Jalur ini didominasi oleh hutan lumut yang rapat dan lembab, memberikan kesan seolah berjalan di negeri dongeng yang diselimuti kabut. Setelah pendakian yang menguras tenaga, kami akhirnya tiba di Rawa Embik, sebuah danau kecil di antara pepohonan. Tak jauh dari sana, kami mencapai puncak Rengganis. Di puncak ini terdapat sisa-sisa reruntuhan batu kuno yang dipercaya merupakan bekas istana atau petilasan Dewi Rengganis, putri Raja Brawijaya V. Kepercayaan lokal ini menambahkan suasana spiritual yang kental pada perjalanan kami. Dari puncak Rengganis, kami melanjutkan trekking singkat menuju puncak Argopuro, titik tertinggi gugusan ini. Pemandangan dari atas sungguh menakjubkan. Samudra awan terhampar luas, dan di kejauhan siluet Gunung Semeru, Raung, dan Ijen terlihat gagah. Ini adalah momen perenungan, sebuah hadiah atas kelelahan yang terbayar lunas. Setelah mengabadikan momen, kami tidak bisa berlama-lama. Kami harus segera turun menuju Danau Taman Hidup. Turunannya cukup curam, tetapi pemandangan danau di bawah menambah semangat. Danau Taman Hidup adalah tempat camp terindah. Airnya tenang, permukaannya memantulkan bayangan pepohonan di sekeliling. Kami menutup hari ketiga ini dengan kedamaian
dan kehangatan api unggun kecil, merayakan keberhasilan mencapai puncak. Hari 4 dan 5, kepulangan yang tak terlupakan. Hari keempat adalah tentang perjalanan pulang melalui rute yang berbeda. Melewati pos Berni, rute ini dikenal lebih landai tetapi sangat panjang. Kami kembali melintasi hutan lumut, sabana, dan hutan rimba yang sunyi. Lelah mulai mendera, setiap langkah terasa berat, tetapi kenangan akan puncak Rengganis dan keindahan Cikasur menjadi dorongan. Kami berjalan tanpa henti, memecah perjalanan menjadi 2 hari penuh. Beristirahat malam terakhir di kawasan hutan terbuka sebelum pos akhir. Akhirnya, pada hari kelima kami melangkah keluar dari batas hutan dan tiba di pos Bermi. Rasa lelah yang teramat sangat, kulit yang hitam, dan ransel yang terasa ringan karena habisnya logistik. Namun, di balik semua kelelahan itu, ada kepuasan mendalam. Agropuro bukanlah sekadar gunung dengan satu puncak untuk ditaklukkan. Agropuro adalah perjalanan melintasi waktu, jarak, dan sejarah. Ia mengajarkan tentang ketahanan, kesabaran, dan penghargaan terhadap ekosistem yang masih alami dan liar.